Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana, NPM 22130200189. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu JST atau jaringan syaraf tiruan. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu JST itu apa. JST adalah sistem komputasi yang terinspirasi dari struktur dan fungsi otak manusia. JST dirancang untuk meniru kemampuan otak dalam belajar, beradaptasi, dan memecahkan masalah kompleks. Struktur dasar jaringan syaraf tiruan atau JST yang pertama yaitu ada neuron. Unit dasar JST yang meniru neuron biologis, menerima input, memprosesnya, dan menghasilkan output. Jadi JST ini adalah seperti jaringan syaraf biologis, tetapi ini versi digitalnya untuk lebih mudahnya. Yang kedua ada sinapsis, koneksi antara neuron atau yang menghubungkan neuron yang mensimulasikan sinapsis biologis. Setiap sinapsis memiliki bobot yang menentukan kekuatan koneksi. Yang ketiga ada lapisan. Neuron-neuron dikelompokkan menjadi lapisan input, lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Prinsip kerja jaringan syaraf tiruan. Yang pertama ada input. Jadi input itu diberikan kepada JST, data inputnya. Yang kedua ada propagasi, input diproses melalui lapisan-lapisan neuron. Yang ketiga ada aktivasi, setiap neuron menghitung output berdasarkan fungsi aktivasi. Yang keempat ada pembelajaran, JST belajar dari data dengan menyesuaikan bobot sinapsis. Dan yang kelima output, JST menghasilkan output berdasarkan input dan bobot yang dipelajari. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan syaraf tiruan atau JST. Yang pertama yaitu persepsi. Persepsi ini adalah JST yang paling sederhana dengan satu lapisan neuron, digunakan untuk klasifikasi sederhana. Contohnya seperti gambar di kanan ini, ada perception ini. Yang kedua multilayer perceptron. JST dan beberapa lapisan tersembunyi digunakan untuk masalah klasifikasi dan regresi yang lebih kompleks. Intinya yaitu multilayer ini digunakan untuk klasifikasi dan regresi yang lebih kompleks. Yang ketiga convolutional neural network atau CNN. JST khusus untuk pengolahan citra, mengandung lapisan konvolusi dan pooling untuk ekstraksi fitur. Yang keempat ada Recurrent Neural Network atau RNN. JST khusus untuk data berurutan, memiliki koneksi rekursi untuk memproduksi atau memproses informasi dalam urutan waktu. Selanjutnya penerapan dalam aplikasi. Jaringan syaraf tiruan ini bisa diterapkan untuk fungsinya untuk pengenalan gambar. Yang kedua pengenalan suara, prediksi pasar keuangan, klasifikasi objek, pemrosesan bahasa alami, dan yang paling penting itu bisa untuk mendeteksi penipuan jaringan syaraf tiruan ini. Jadi jaringan syaraf tiruan ini manfaatnya banyak sekali bagi kehidupan sehari-hari. Ada deteksi objek, terjemahan bahasa, dan rekomendasi produk. Di JST ini mempunyai model matematika. Beberapa asumsi sebagai berikut. Neuron tempat terjadinya pemrosesan informasi. Isinya akan dikirimkan di antara neuron-neuron tersebut melalui penghubung dendrit dan akson. Di antara elemen-elemen tersebut memiliki penghubung. Setiap penghubung memiliki bobot yang akan ditambah atau dikurangi nilai sinyalnya. Terdapat fungsi aktivasi pada setiap neuron yang dikenakan pada jumlah semua inputnya untuk menentukan output. Jadi di sini terdapat gambar X1, X2, X3 dan menuju ke neuron tengah ini dan dihasilkan dan outputnya yang ini. Suatu model JST dipengaruhi oleh arsitektur jaringan, yaitu arsitektur yang menentukan pola jaringan di antara neuron. Metode pembelajaran yaitu metode pembelajaran digunakan untuk melakukan pengadaptasian nilai-nilai yang menggambarkan koneksi bobot, menentukan dan mengubah nilai bobot. Fungsi aktivasi yaitu dapat berupa fungsi sigmoid dengan parameter tertentu atau fungsi non-linear. Oke, selanjutnya yaitu jaringan syaraf manusia. Jadi di sini terdapat jaringan syaraf manusia. Di sini ada jaringan yang biologis dan yang di bawah ini adalah jaringan berbentuk neuronnya. Dendritnya di sini, dendritnya juga di sini, ada badan sel juga, ada akson, ada summation, dan ada inti sel juga. Selanjutnya
Nah, ini adalah satu sel jaringan saraf tiruan. Contohnya seperti ini. Ada fungsi aktivasi di tengahnya, input dari kiri dari neuron lain, bobot, output ke neuron lain. Di sini ada contoh neuron Y, yaitu Y in sigma XW plus B X1 W1 plus X2 W2 plus B. Y sama dengan F dalam kurung Y in sama dengan 1/0. 1 jika Y in lebih dari 0 dan 0 jika kurang dari sama dengan 0. Misal X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, W1 sama dengan 0,5, W2 sama dengan 0,2, B sama dengan 0,3. Maka Y in sama dengan rumusnya yaitu X1 W1 plus X2 W2 plus B. Nah, bisa dimasukkan angkanya yaitu 1 kali 0,5 ditambah 0 kali 0,2 ditambah 0,3 yaitu 0,8. Y berarti ditemukan Y sama dengan F 0,8 bisa dibulatkan ke atas yaitu sama dengan 1. Oke, di sini lanjut ke dalam latihan. Di sini disuruh menghitung Y atau FY in jika X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 0, di mana W1-nya 0,5, W2-nya 0,2, W3-nya 0,3 dan B sama dengan 0,4. Kemudian diketahui Y in itu adalah jumlah dari XI WI plus B. Diketahui juga X1-nya tadi sudah saya sebutkan di awal. Lalu dimasukkan saja ke dalam rumusnya, yaitu Y in sama dengan X1 kali W1 ditambah X2 kali W2 ditambah X3 kali W3 ditambah B. Maka ditemukanlah Y in 1 kali 0,5 ditambah 1,02 ditambah 0 kali 0,03 ditambah 0,4 yang sudah tertera di sini. Maka ketemulah dihitung yaitu Y in-nya 1,1. Fungsi aktivasi Y in adalah fungsi step yang biasanya mengembalikan 1 jika Y in lebih besar dari ambang batas tertentu, seringkali 0, dan 0 jika sebaliknya. Karena Y in 1.1 yang lebih besar dari 0, maka output dari fungsi step adalah F Y in sama dengan 1, yaitu bisa disebutkan bahwa output dari Y sama dengan 1. Rumus jaringan saraf tiruan. Rumus JST ini bergantung pada jenis dan struktur JST. Contohnya untuk JST perseptron, output dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian input dan output sinapsis kemudian melewati fungsi aktivasi. Contohnya seperti di kanan ini. Rumus aktivasi jaringan saraf tiruan. Rumus aktivasi adalah fungsi matematika yang menentukan output dari setiap neuron pada jaringan saraf tiruan. Fungsi ini mengambil nilai input neuron dan menghasilkan nilai aktivasi neuron tersebut, yang kemudian akan diteruskan ke neuron-neuron pada lapisan berikutnya. Beberapa contoh fungsi aktivasi yang umumnya digunakan dalam JST antara lain sigmoid, menghasilkan nilai output antara 0 dan 1, baik untuk masalah klasifikasi biner maupun regresi. Yang kedua ada ReLU atau Resistive Linear Unit, menghasilkan output linear dengan nilai 0 untuk input negatif, berguna untuk menghindari finishing gradient. TAN, menghasilkan output antara min 1 dan 1, serupa dengan sigmoid namun simetris terhadap sumbu Y. Yang terakhir ada softmax, menghasilkan probabilitas untuk setiap kelas pada masalah klasifikasi multikelas. Kesimpulan dari jaringan saraf tiruan ini adalah sistem pemrosesan informasi yang meniru cara kerja otak manusia. Jadi JST ini memiliki beberapa kelebihan seperti kemampuan belajar dari data kompleks, adaptif, dan akurat. Namun JST juga memiliki beberapa kekurangan seperti membutuhkan data pelatihan yang besar, sulit diinterpretasi, dan rentan terhadap outlier. Dalam pengembangan JST ada beberapa tantangan utama yang perlu dihadapi, yaitu ketersediaan data berkualitas, kebutuhan komputasi yang tinggi, keamanan, dan pertimbangan etika dalam penggunaannya. Masa depan jaringan saraf tiruan ini, jaringan saraf tiruan berkembang dengan fokus pada pengembangan model yang lebih efisien.
interpretable dan etis. Potensinya besar dalam berbagai bidang termasuk kesehatan, transportasi, dan energi. Cukup sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.